Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara rekan-rekan Gerbang 7, di mana saja Anda berada. Untuk video kali ini saya akan coba mereaction satu buah video dari Atanua Media, di mana ini memberitakan tentang masyarakat Malaysia, terutama adalah para tokoh-tokoh di Malaysia yang menyarankan agar masyarakat Malaysia memakan ubi kayu sebagai pengganti daripada beras. Dan ternyata dalam channel ini, orang-orang Malaysia yang dahulu pernah menghina Indonesia, merendahkan orang Indonesia dengan IQ yang rendah, tapi ternyata mereka yang IQ-nya rendah. Dan kita tahu sampai pada saat ini, kita tidak pernah mendengar apa inovasi-inovasi dari masyarakat Malaysia tentang terutama sekali adalah untuk bahan pangan ya atau ekonomi atau pengganti beras. Seperti halnya Indonesia. Indonesia sekarang ini sudah menjadikan ubi kayu dengan berbentuk beras. Jadi kita dianjurkan tidak memakan ubi kayunya ya. Ubi kayu hanya sampingan saja. Tetapi ubi kayu itu sudah berbentuk beras sekarang. Dan juga sudah ada yang berbentuk Indomie, mie instan, dan sebagainya. Dan ini bertolak belakang sekali dengan orang-orang yang berada di Malaysia. Orang-orang di Malaysia itu sama sekali tidak melakukan inovasi apa-apa, dan bahkan mereka tertinggal jauh ilmu pengetahuannya dari masyarakat Indonesia saat ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita dengarkan cuplikan video dari Atanua Media tentang bagaimana orang-orang Malaysia menanggapi bahwa masyarakatnya diharuskan memakan ubi kayu karena kelangkaan beras yang ada di Malaysia. Oke, kita dengarkan. Makan ubi kayu sebagai pengganti kepada nasi. Itu saranan yang dipetua Dewan Rakyat. Saya rasa kalau makan ubi kayu macam tu ya, tak nak rakyat Malaysia. Tapi sepatutnya kerajaan memikirkan supaya ubi kayu itu boleh diolah sehingga menjadi macam beras. Dan itu telah pun dibuat di beberapa negara. Jadi tak susah pun. Kalau ini boleh dibuat, barulah betul-betul efektif. Maknanya ubi kayu tu diolah boleh jadi macam beras, boleh buat nasi lemak, boleh buat nasi kukus, boleh buat masak nasi macam biasa. Itu barulah tepat. Dan kalau itu boleh dilaksanakan, memang sangat menguntungkan kepada negara. Kerana penanaman ubi kayu di Malaysia jauh lebih mudah daripada penanaman padi. Dan juga lebih efektif. Ubi kayu untuk kawasan misalnya 1 ekar, penghasilannya lebih banyak daripada padi. Dan penanamannya pun lebih mudah. Kalau itu dibuat oleh kerajaan Malaysia, itu lebih bagus. Jadi Bernas sepatutnya sudah memikirkan hal ini. Supaya ubi kayu itu boleh diolah menjadi beras. Yang juga boleh dibuat nasi lemak, boleh dibuat nasi campur, boleh dibuat bubur dan sebagainya. Sama macam beras. Dan dari segi khasiatnya pun lebih bagus ubi kayu. Kerana glycerin indexnya lebih rendah. Dan orang yang kencing manis pun lebih bagus makan ubi kayu. Dan juga untuk mengelakkan kadar gula yang terlampau tinggi. Jadi kalau kerajaan boleh olah ubi kayu menjadi beras, itu sangat bagus. Bahkan Felda pun sudah boleh menukar kelapa sawit kepada ubi kayu. Kemudian ubi kayu itu diolah menjadi beras. Jadi nanti akan ada beras ubi kayu. Ini saya sokong. Tapi nak makan ubi kayu macam tu je, pengganti nasi, tak adalah. Tak adalah. Kecuali darurat sangat. Macam zaman Jepun dulu, bolehlah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sebenarnya usulan tersebut tidak salah. Namun disinilah yang bisa kita katakan mereka yang
selama ini membangga-banggakan IQ-nya di atas Indonesia. Namun kreativitas dalam mengolah ubi kayu menjadi produk-produk pengganti beras akan tetapi harus menunggu pemerintah yang berpikir. Sedangkan Indonesia yang IQ-nya dikatakan di bawah mereka, sudah membuat banyak produk dari ubi kayu yang menjadi makanan-makanan yang bermanfaat bagi tubuh, termasuk mengolah beras dari ubi kayu. Prabowo Subianto menyebut singkong dapat menjadi solusi atas tantangan pangan dunia. Indonesia sudah memproduksinya menjadi berbagai produk makanan siap saji. Hal ini disampaikan dalam sambutannya di Global Food Security Forum G20 Nusa Dua, Bali, Minggu 13 November 2022. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga membawa beberapa contoh produk buatan anak bangsa yang sudah dijual di pasaran, seperti mie instan hingga pasta singkong. Prabowo juga menyebut singkong unggul karena merupakan tanaman yang efisien. Keunggulan ini pernah juga diutarakan Bill Gates kepada publik. Bill Gates pun menggelontorkan dana sekitar 50 juta dolar Amerika Serikat untuk riset tentang singkong, yang disebutnya sebagai tanaman yang paling menarik di dunia. Jawa Barat Selasa sore. Acara peluncuran beras dari olahan singkong produksi petani Indonesia ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Perum Bulog, Masyarakat Singkong Indonesia, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama Bulog Budi. Nah, ini dia produk baru di toko kita, yaitu beras jagung dan juga beras singkong. Beras ini cocok banget buat kamu yang lagi program diet karena udah low kalori dan juga low gula. Cara masaknya sama aja kayak masak nasi biasa, terus akan membuat nasinya tuh lebih pulen. Untuk masalah harga, beras jagung 17.800 dan beras singkong 18.900, murah banget kan? Disinilah yang dapat kita katakan kreativitasnya masih minim, dan karena selama ini dimanjakan dengan subsidi, sehingga ketika ada anjuran agar mengkonsumsi ubi kayu sebagai pengganti nasi, protesnya selangit dan bagi mereka seakan-akan negaranya mundur lagi ke belakang, atau dapat dikatakan negaranya sepertinya sudah kolaps. Sehingga selentingan-selentingan yang tak terima dengan anjuran dari pemerintah ini menggema di jagat maya. Woi, ubi kayu. Kalau taklah jawatan kau tu senang bagi orang lain duduk tempat kau tu. Bulan-bulan puasa ni bikin orang panas. Orang Sarawak tak ada yang makan ubi kayu hari-hari. Dia orang pun makan nasi. Kau mandai kan? Kau bagi statement macam orang tak ada akal. Kau tahu tak? Apa tujuan kau cakap macam tu? Kau nak hina kami ke rakyat yang tengah susah Ada pula suruh makan ubi kayu. Kau ingat apa? Zaman Jepun? Ali kata, masalah beras putih ni dah bertahun-tahun tapi tak dapat solution juga kan. Korang buat apa kat atas korang main? Korang main carom Heranlah aku. Belum kau minta rakyat makan ubi kayu, kau dengan family kau tu makan dulu sebulan. Nak tengok kau lalu ke tak. Rakyat fed up tau tak dengan jawapan-jawapan yang korang bagi tu. Korang bagilah jawapan yang sama setaraf dengan korang punya jawatan tu. Bagilah jawapan yang cerdik sikit. Buat malu betul lah korang ni. Dulu suruh rakyat makan kangkung. Hari ni suruh rakyat makan ubi kayu pula. Karbohidrat lah, apalah. Korang tolong share banyak-banyak video aku ni supaya sampai dekat pesawah-pesawah. Lepas ni diorang, geng-geng pesawah ni, geng-geng pesawah belakang ni, tak payah tanam padi lah. Lepas ni tanam ubi kayu. Dah slow. Kau bawa cangkul ni, kau nak buat apa? Bagai-bagai kau ni. Aku pergi pada raya. Beramai ni. Kata Allah cakap. Kalau tak ada beras, makan ubi kayu. Ubi kayu pula. Pun ada nak jamukan negeri raya makan ubi kayu. Maklumlah beras dah mahal. Makan ubi kayu. Ubi kayu kat pasar pun tak ada. Dekat pasar raya pun tak ada ubi kayu. Kalau nak cari ubi kayu, kau boleh dapat dalam hutan kau cari ubi kayu. Terus jamu ubi kayu ni. Ubi kayu. Kita buat ubi kayu macam ubi kayu kredit, ubi kayu bagi jamu ubi kayu. Okey. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mencadangkan rakyat menggantikan nasi dengan sumber karbohidrat lain seperti ubi kayu sementara menunggu isu bekalan beras putih tempatan selesai. Saya rasa cukuplah. Ibu bapa kita tutup kita makan ubi kayu dulu. Waktu Jepun tu. Zaman kita ni beras banyak. Kita negara pengeluar beras hampir 60%. Jadi tak salah bikin ngarut sangat tu. Nakal sangat cadangan. Untuk kita balik makan ubi kayu. Kita kan negara aman. Kita kan negara yang sudah stable, ekonomi pun bagus. Jadi pastikanlah beras-beras orang ada tu buat keluar. Supaya rakyat kita dapat makan beras. Makanan asasi kita tu ni. Cukup-cukuplah. Idea yang tak berapa. Tak jejak dah. Ke bumi idea tu .
Ya, saudara, itu ya satu persembahan dari channelnya Tanua Media. Sekarang kita baru melihat ya, baru menyadari bahwa memang sebenarnya Indonesia tidak pernah kalah dengan Malaysia. Baik dari segi kehidupan masyarakatnya, ekonominya, kebudayaannya, persatuannya, terlebih kepada teknologinya. Di mana Malaysia yang penduduknya cuma hampir 32 juta saja, ini sementara ini pada saat ini sedang ya kesulitan menghadapi kelangkaan beras atau tingginya nilai harga beras di pasaran dunia. Padahal cuma 32 juta. Bayangkan dengan Indonesia yang hampir 300 juta. Kita ya tentunya tadi Pak Prabowo Subianto sudah mencanangkan untuk menanam singkong sebagai alternatif ya, alternatif saja. Jadi bukannya harus diganti dengan singkong. Namun demikian juga Indonesia sekarang ini sudah maju. Tentunya singkong itu bisa dibuat seperti beras ya. Dan berbentuk mie instan, ada yang berbentuk beras tapi bahannya dari singkong. Ini hanya sebagai apa namanya? Penyangga saja bila mana memang nanti ada kelangkaan beras. Tapi kita merasa bahwa tidak mungkin ya di Indonesia ini akan kelangkaan beras. Tapi walaupun demikian kita berharap memang para pemuda-pemuda di Indonesia ini dalam bidang teknologi ini lebih maju daripada apa yang dikatakan di Malaysia yang dulu menyatakan bahwa orang kita ini IQ-nya rendah. Tapi ya, Anda lihat sekarang ini buktinya ya. Malaysia tertinggal jauh dari segi teknologinya dengan Indonesia. Di saat orang Malaysia menyatakan memakan ubi kayu itu secara utuh, tapi orang Indonesia di saat Pak Prabowo menyatakan bahwa kita akan mengganti ubi kayu itu dengan beras. Ubi kayu yang sudah berbentuk beras. Nah, kita tunggu aja bagaimana masyarakat Malaysia atau para teknologi-teknologi yang ada di Malaysia ini bisa nggak menciptakan beras dari singkong. Ya. Dan kita lihat Indonesia sekarang ini sudah bisa. Nah, menurut Anda bagaimana? Permasalahan orang-orang Malaysia yang menghina Indonesia, menghina orang Indonesia dengan EQ-nya rendah. Nah, sekarang ketahuan siapa yang EQ-nya rendah. Ya, siapa yang daya pengetahuannya rendah dibandingkan dengan Indonesia. Baik, itu saja. Terima kasih. Kalau ada komentar dari rekan-rekan semuanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa di like dan di subscribe ya, bantu kami untuk supaya channel ini bisa berkembang di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.